Cacar air atau varicella adalah penyakit menular yang disebabkan oleh varicella zoster. Penyakit ini sangat umum terjadi di kalangan anak-anak dan dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat, seperti sekolah. Baru-baru ini, SMA Negeri 2 Semarang mengalami wabah cacar air yang menginfeksi lebih dari 10 siswa, memaksa pihak sekolah untuk menerapkan pembelajaran daring bagi mereka yang terinfeksi. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang cacar air, dampak wabah di SMA Negeri 2 Semarang, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Cacar air adalah infeksi virus yang sangat menular dan biasanya menyerang anak-anak. Penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam gatal dan lepuh berisi cairan. Meskipun sering dianggap sebagai penyakit ringan, cacar air dapat menyebabkan komplikasi serius pada beberapa individu, terutama mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejala cacar air biasanya muncul 10 hingga 21 hari setelah terpapar virus. Gejala awal meliputi yang pertama demam. Seringkali demam ringan muncul sebelum ruam. Yang kedua kelelahan. Anak merasa lelah dan tidak bertenaga. Yang ketiga sakit kepala. Rasa sakit ini bisa menjadi tanda awal infeksi. Setelah gejala awal, ruam khas cacar air muncul dalam beberapa tahap. Yang pertama bintik merah. Ruam dimulai sebagai bintik merah kecil. Yang kedua lepuh berisi cairan. Bintik-bintik ini kemudian berkembang menjadi lepuh berisi cairan. Yang ketiga, kering dan berkerak. Lepuh akhirnya pecah dan mengering menjadi kerak. Setelah itu ada komplikasi cacar air. Meskipun banyak kasus cacar air bersifat ringan, beberapa komplikasi serius dapat terjadi. Seperti yang pertama, infeksi bakteri sekunder, infeksi pada kulit akibat garukan. Yang kedua, pneumonia, infeksi paru-paru yang dapat berbahaya. Yang ketiga, ensefalitis, peradangan otak yang jarang tetapi serius. Cacar air adalah masalah kesehatan masyarakat. Menurut data dari WHO, sebelum vaksinasi diperkenalkan ada sekitar 4 juta kasus cacar air setiap tahun di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa sekitar 750 orang yang terkena cacar air terjadi setiap tahunnya. Untuk kelompok usia rentannya, cacar air paling umum terjadi pada anak-anak berusia 5 hingga 9 tahun. Namun, orang dewasa yang belum pernah terinfeksi ataupun divaksinasi juga berisiko tinggi mengalami penyakit ini dengan gejala yang paling parah. Beberapa faktor yang meningkatkan resiko terinfeksi cacar air meliputi 1. Kontak dekat dengan penderita. Virus menyebar melalui percikan ludah atau kontak langsung dengan lesi kulit penderita. 2. Lingkungan padat penduduk. Sekolah dan tempat tinggal yang padat dapat mempercepat penyebaran virus. Dan yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Individu dengan penyakit kronis dan mereka yang sedang menjalani pengobatan lebih rentan terhadap infeksi. Wabah cacar air di SMA Negeri 2 Semarang mulai terdeteksi ketika beberapa siswa menunjukkan gejala infeksi. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 siswa terkonfirmasi positif terinfeksi virus varicella zoster. Sebagai langkah pencegahan untuk menghindari penyebaran lebih lanjut, pihak sekolah mengambil keputusan untuk menerapkan pembelajaran daring bagi siswa yang terinfeksi. Tindakan pihak sekolah. Yang pertama, pembelajaran daring. Siswa yang terinfeksi diminta untuk mengikuti pembelajaran daring hingga sembuh sepenuhnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan pendidikan meskipun tidak hadir secara fisik di sekolah. Yang kedua, protokol kesehatan ketat. Siswa yang sehat tetap diperbolehkan untuk hadir ke sekolah dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Ini termasuk memakai masker, mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak fisik antar siswa. Yang ketiga, penyemprotan desinfektan. Pihak sekolah melakukan penyemprotan desinfektan di ruang kelas dan area umum untuk membunuh virus dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Oke, orang tua siswa menuju kekhawatiran mengenai kesehatan anak-anak mereka. Banyaknya dari mereka meminta pihak sekolah untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah ini. Beberapa orang tua memilih untuk tidak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah sampai situasi membaik. Langkah-langkah pencegahan cacar air. Yang pertama, vaksinasi. Untuk vaksinasinya sendiri menggunakan vaksin varicella adalah cara paling efektif untuk mencegah cacar air.
Vaksinasi ini direkomendasikan untuk anak-anak dan orang dewasa yang belum pernah terinfeksi ataupun divaksinasi sebelumnya. Vaksinasi tidak hanya melindungi individu tetapi juga membantu menciptakan kekebalan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, edukasi masyarakat. Pentingnya edukasi masyarakat tentang cara penyebaran cacar air dan pentingnya vaksinasi harus ditingkatkan untuk mengurangi angka kejadian penyakit ini. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar kesehatan di sekolah dan kampanye informasi melalui media sosial. Lalu yang ketiga, kebersihan pribadi. Menjaga kebersihan pribadi sangatlah penting dalam mencegah penyebaran cacar air. Yang pertama, siswa harus diajarkan untuk mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, menghindari berbagai barang pribadi seperti handuk ataupun sikat gigi. Yang terakhir, menghindari kontak dekat dengan penderita cacar air. Wabah cacar air di SMA Negeri 2 Semarang menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit menular di lingkungan sekolah. Dengan penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan kesadaran akan pentingnya vaksinasi, kita dapat mengurangi prevalensi penyakit ini dan melindungi kelompok rentan dalam masyarakat. Keterlibatan semua pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah sangat penting dalam menangani wabah cacar air ini. Melalui kerjasama dan komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua siswa. Kami bersama Nadine, salah satu siswa yang masih aktif belajar di sekolah. Dengan adanya wabah ini, bagaimana perasaan Anda datang ke sekolah setiap harinya? Awalnya saya khawatir, tapi setelah melihat protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah, saya merasa lebih tenang. Kami semua diawasi dengan ketat, dan pihak sekolah juga sering memberikan edukasi tentang cara pencegahannya. Apa langkah-langkah pencegahan yang Anda lakukan secara pribadi untuk melindungi diri Anda dari virus? Saya selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, dan tidak berbagi barang seperti alat tulis atau makanan dengan teman. Kalau ada teman yang terlihat kurang sehat, kami langsung memberitahu guru. Menurut Anda, apakah langkah yang dilakukan sekolah sudah cukup untuk mencegah penyebaran wabah ini? Saya rasa sudah cukup baik. Sekolah menyemprot disinfektan di kelas setiap sore dan memastikan siswa yang sakit belajar dari rumah. Tapi, mungkin sekolah juga bisa memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu masuk. Baik, terima kasih Virus atas kesempatannya. Di sini saya Sofia Romaini bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Raya Akila dari kelas 12-8. Halo Raya, kalau boleh tahu gimana sih awal mulanya kelas 12-8 bisa terkena cacar air? Kalau awalnya 12-8 kena cacar itu, jadi ada satu temen yang emang kena cacar dan keadaannya dia belum sembuh total dari cacarnya. Terus dia udah masuk ke sekolah dan ya awalnya sih nggak apa-apa. Di hari pertama dia masuk itu saya sama teman-teman saya tuh juga masih oke-oke aja, masih aktivitas seperti biasanya. Cuma mulai minggu depannya itu gejala awal cacar tuh mulai muncul. Terus ya akhirnya saya sama beberapa teman saya di 12-8 itu dinyatakan cacar. Terus gejala awal apa aja yang kamu rasakan? Awalnya tuh kepala sakit, pusing gitu, terus penglihatan juga kunang-kunang, jadi ngelakuin sesuatu nggak bisa fokus. Terus itu nggak lama kemudian kena demam tinggi sekitar 38-39 derajat Celcius gitu, dan radang. Itu keadaannya badan tuh pegel semua, kayak ototnya ditarik-tarik gitu, terus hilang nafsu makannya. Habis itu bareng sama demamnya itu muncul ruam-ruam merah di sekujur tubuh. Kalau saya sendiri sih awalnya munculnya di telapak tangan sama telapak kaki. Jadi itu kayak jerawat gitu sih, kecil bentukannya. Langkah apa yang kamu lakuin setelah kamu tahu kalau kamu itu terkena cacar air? Waktu saya ngerasa saya kena cacar air, saya tuh langsung pergi ke dokter. Soalnya gak tahu ya penanganannya harus gimana gitu kan kalau cacar air, karena emang baru pertama kali kena cacar air. Terus dari dokter itu dikasih salep buat cacarnya itu, terus dikasih obat buat radang, buat demam, terus dikasih vitamin juga. Terus kamu kan selama sakit kan di rumah ya, kayak isolasi gitu. Nah, kamu selama di rumah tuh ngapain aja?
Atau tetap sekolah tapi daring, atau kamu ngelakuin hal apa aja? Awalnya saya kena cacar itu beneran badan lemes banget. Jadi 2-3 hari awal kena cacar tuh lebih saya gunain buat istirahat, buat tidur gitu. Terus hari selanjutnya tuh saya mulai badan mulai enak dan mulai beraktivitas kayak biasanya. Kalau saya sendiri sih biasanya kadang nonton YouTube, kadang nonton film, terus juga jujur untuk belajar saya lebih sering belajar buat UTBK dibanding materi sekolah. Terus kalau misalnya ada tugas dari guru biasanya langsung kerjain, soalnya kayak sebosen itu di rumah nggak tahu mau ngapain gitu. Gitu sih. Terus dari beberapa hari kemudian Semada juga ngadain sekolah daring buat kita yang kena cacar di rumah, dan itu jujur cukup membantu sih, soalnya jadi kita nggak ngerasa ditinggalkan gitu sama teman-teman yang di sekolah. Oke, ini terakhir. Pesan untuk teman-teman dong Raya, supaya teman-teman tuh semakin jaga kesehatan dan juga bisa semangat untuk kelas 12-nya. Buat teman-teman lainnya, makan makanan yang sehat, nutrisinya tercukupin, terus istirahat yang cukup, jangan kebanyakan begadang. Juga ini paling penting, jangan lupa olahraga. Dikit-dikit pun, bahkan stretching doang pun nggak apa-apa. Terutama buat teman-teman kelas 12, karena kita udah masuk ke masa-masa sibuk, masa-masa hektik. Jadi eman-eman kalau misalnya malah sakit, nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar, nggak bisa les gitu. Malah kebuang waktunya. Ya pokoknya teman-teman jaga kesehatannya.